Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dan yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Ini aku mau share kegiatan aku sehari sebelum lebaran. Aku lagi masak ketupat, terus ini aku juga lagi masak semur daging. Dan ini udah matang untuk semurnya, tadi aku masak kira-kira 1 jam lebih. Selanjutnya ini aku mau masak kare ayam, aku pakai ayam 2 ekor, terus untuk campurannya itu aku juga pakai kentang, dan untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih, bumbu racik kare, dan untuk bumbu aromaterapinya itu aku pakai lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Dan ini aku udah panaskan minyak, terus ini aku mau masukkan untuk bumbu dasar kuning dan bumbu dasar putihnya. Alhamdulillah ya, karena aku udah punya stok bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar cabai. Jadi kalau mau masak itu tinggal satset. Untuk bahan bumbu dasar putih itu aku pakainya bawang merah, bawang putih, merica, dan kemiri. Terus untuk bumbu dasar kuning, bahan-bahannya itu aku pakai bawang putih, bawang merah, ketumbar, jahe, kunyit, kemiri, terus ada lengkuas, serai, semuanya dihaluskan ya dan dimasak hingga matang. Kembali ke video, untuk bumbu dasar putih dan bumbu dasar kuningnya itu ditumis hingga benar-benar matang biar nggak bau langu. Dan ini aku masukkan untuk bumbu racik karenya, itu aku pakai 2 bungkus biar rasanya lebih mantap. Tidak lupa aku masukkan untuk bumbu aromaterapinya seperti serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Walaupun untuk bumbu dasar kuningnya itu aku udah pakai serai dan lengkuas yang muda yang aku halusin, tapi kalau mau masak aku tetap pakai juga untuk serai dan lengkuas yang masih mentah. Tadi untuk bumbunya itu udah aku tumis dan udah benar-benar matang, jadi ini aku mau masukkan untuk ayamnya. Masak ayamnya hingga tercampur merata ke bumbunya. Ini mau aku masak agak lumayan lama, nggak pakai air dulu ya, biar ayamnya itu ntar nggak amis, dan ntar aku nunggu sampai ayamnya itu berwarna kecoklatan. Dan untuk ayamnya ini udah agak berwarna kecoklatan ya, agak gosong, itu sebenarnya bukan kosong, emang itu yang aku mau. Terus ini aku kasih air itu kira-kira 1 liter lebih. Ntar habis ini aku tutup biar ayamnya itu matang merata. Dan ini aku mau tutup dulu biar ayamnya itu matangnya cepat. Kalau ditutup itu lebih cepat untuk proses pematangan ya. Dan ini udah mendidih dan ayamnya itu lumayan matang. Terus mau aku masukkan untuk kentangnya. Kalau kentang itu aku masukkan agak terakhiran biar enggak hancur, karena kentang itu kan gampang matangnya ya. Dan ini aku aduk-aduk sebentar, terus mau aku tutup lagi, tunggu hingga kentangnya itu mateng. Ini udah 10 menit dan kentangnya itu udah lumayan empuk, jadi ini aku buka untuk tutupnya. Terus ini aku kasih perbumbuan seperti garam, gula pasir, penyedap rasa, dan bubuk merica. Untuk penyedap itu opsional ya, kalau aku memang masih pakai untuk bumbu penyedap biar rasanya itu menurutku lebih enak. Tapi kalau yang udah nggak biasa pakai bumbu penyedap, masak kayak gitu aja udah enak. Terus yang terakhir ini aku kasih santan kara, aku pakainya santan instan aja karena udah mau lebaran, untuk kelapa kayaknya susah untuk nyarinya. Dan ini aku kasih santan karanya itu 3 bungkus. Karena untuk ayam dan kentangnya itu udah matang, jadi kita nunggu hingga santannya itu mendidih. Setelah santannya itu mendidih dan matang, aku kasih itu ada bawang goreng biar rasanya itu lebih enak. Dan jangan lupa tes rasa, kalau dikira udah pas matikan api kompor.
Ini ya, kare ayam yang aku masak tadi ini masih lumayan panas, nunggu dingin entar baru ditutup. Besok kalau mau makan tinggal diangetin lagi. Terus untuk ketupatnya ini juga udah mau matang, aku masak 2,5 jam itu nunggu sebentar lagi entar baru diangkat dan ditiriskan. Setelah kelar masak ini aku mau masukkan jajanan ke toples. Untuk jajanan lebaran kali ini nggak begitu banyak, itu cuma jajanan kayak buat anak-anak aja. Terus untuk kuenya itu cuma ada nastar dan kue sumprit, sumprit apa pamprit ya, itu aja dikasih sama kakak suami. Terus di kulkas juga ada dodol, tapi kayaknya nggak aku keluarin untuk dodolnya, ntar digoreng aja pakai tepung. Terus ini ada wafelo wafer, itu enaknya kalau belinya yang kemasan kayak gini, untuk wafernya itu dibungkus jadi nggak gampang melempem. Untuk wafernya ini ternyata sisa jadi disimpan dulu, ntar kalau udah habis di toples baru direfill lagi. Terus ini aku juga mau nge-refill, itu ada beng-beng. Untuk beng-beng yang ini lumayan kecil-kecil ya, jadi gampang untuk naruh ke toplesnya. Kalau mau lebih enak menurutku itu ditaruh di freezer baru dimakan biar coklatnya itu kerasa. Tapi kalau buat lebaran kayak gini ya aku taruh di toples aja, takutnya ada yang nggak suka kalau untuk beng-bengnya itu beku. Kalau lagi naruh jajanan ke toples-toples kayak gini tuh aku inget waktu zaman kecil dulu, itu kalau mama aku naruh jajanan ke toples pasti aku ambil dan aku umpetin. Terus untuk makannya itu aku diem-diem biar nggak ketahuan. Sebab zaman dulu kan masih susah, kalau jajanan itu biasanya harus buat pas lebarannya itu dimakan. Terus kalau ke rumah-rumah tetangga ntar juga ngambil kayak Astor, itu seneng buat pasti ntar ngambil satu atau dua, ntar ditaruh di saku, ntar nyampe rumah itu terkumpul lumayan banyak. Apalagi kalau ada minuman-minuman yang berwarna, itu ada teh gelas. Zaman dulu udah ada teh gelas belum ya? Kalau enggak itu ada sirup ABC, itu ditaruh di gelas. Itu minum kayak gitu itu udah rasanya seneng banget. Terus untuk beli baju zaman dulu itu juga setahun sekali. Jadi kalau habis beli baju itu seminggu sebelum lebaran itu udah dipakai, ntar dilepas lagi, dipakai, dilepas lagi. Pokoknya sampai termimpi-mimpi, dan akhirnya kalau pas lebaran itu seneng banget pakai baju baru, sandal baru. Pokoknya Masya Allah itu momen-momen yang terindah yang nggak bisa dilupakan. Tapi sekarang udah berbeda ya, zaman udah berbeda, generasi juga udah berbeda. Sekarang mau beli baju sebulan sekali atau 2 kali itu udah biasa, apalagi jajanan-jajanan kayak gini itu udah nggak asing lagi. Malah ceritanya merepet kemana-mana ya. Kembali ke video, untuk kue sumpritnya ini aku pindahin ke toples, sebab untuk toples yang ini itu tutupnya nggak seret. Terus tadi juga dilakban, terus ngelepasinya itu lumayan susah karena lakbannya banyak banget. Jadi ini aku taruh ke toples yang ini. Kebetulan aku juga punya toples yang lumayan kecil dan pas banget, ada 2 pieces, jadi pas itu untuk ditaruh kue sumprit dan kue nastar. Untuk kue nastarnya ini juga rasanya enak banget, di dalamnya lembut tapi di luarnya itu garing. Kalau bikinan kue kering itu kayaknya bakat ya, tanganan. Tapi kalau aku itu kayaknya nggak bakat bikin kue kering. Dulu aku pernah bikin kue kastengel, nastar, tapi untuk hasilnya itu nggak sesuai yang kita inginkan. Padahal untuk resepnya itu kita udah benar-benar sesuai yang kita lihat di resep, tapi kenapa hasilnya itu malah kayak nastarnya itu pada retak, terus kayak kastengelnya itu juga pada retak. Nggak tahu kenapa, mungkin adonannya apa emang karena kita nggak bakat. Jadi itu sekali-kalinya aku bikin, akhirnya nyampe sekarang nggak pernah bikin lagi karena takut gagal lagi. Harusnya kita jangan nyerah ya, kita bikin lagi 2 atau 3 kali lagi. Kalau hasilnya emang tetap nggak bagus,
Mungkin kita emang benar-benar nggak bakat, tapi kemungkinan ya kalau kita tetap berusaha itu hasilnya bisa sesuai yang kita inginkan. Tapi itulah diriku baru sekali bikin terus gagal, nggak mau bikin lagi. Terus ini aku juga mau masukkan untuk air mineral, aku pakainya yang botolan kecil aja. Biasanya aku pakainya yang gelas, tapi kalau gelas itu seringnya untuk airnya kadang nggak keminum semua dan berceceran, jadi aku beli yang botolan kecil aja. Itu juga aku belinya cuma 1 krat aja dan semoga cukup. Terima kasih ya yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.